Hai guys, kembali lagi di podcast Dharma Volksschule. Kali ini bareng bintang tamu kita, seorang cewek asal Tulung Agung, ya Jawa Timur, dan yang sekarang lagi menempuh pendidikan Ausbildung di kota Bremen, Jerman. Dia adalah Nafila Nada atau akrab disapa Nada. Hai Nada, apa kabar? Halo semuanya, halo Frawaida, baik alhamdulillah. Oke, gimana cuaca di Jerman? Musim dingin ya? Minus Iya berapa Frau, nih? lagi winter. Lagi Ini winter. lagi -10 kayaknya tadi pagi liatnya. Oke, kalau di Jerman lagi musim dingin ya, musim salju. Kalau di Indonesia lagi hujan badai ya, banjir. Oke, Oh iya Frau, iya iya. di Yeah. beberapa daerah di Indonesia lagi banjir. Oke, selamat Iya pagi ya. Nada. Di Jerman jam berapa sekarang? Sekarang lagi jam 9 lebih 10. Oke, kalau di Indonesia lagi jam 15.17 dan kalau boleh didengerin ya Oh telat backgroundnya jam itu aku. lagi asar sekarang teman-teman. Oh iya udah sore Iya, Frau ya, udah udah asar. sore jam Oke. 15.17. Oke. Mhm. Ya, Nada, ini aku punya pertanyaan nih. Jadi untuk sharing session Ya kali boleh. ini kan temanya adalah selagi Nada FSC, ternyata Nada ini juga keterima Ausbildung di salah satu perusahaan retail terbesar di Eropa, namanya adalah EDK. Nah, teman-teman, EDK ini ya, kalau kita boleh lihat dulu, ya kita nonton apa ya, sekilas tentang EDK. Bukan nonton sih, mungkin liatin websitenya kali ya. Jadi ini adalah EDK. Ya. Ini adalah salah satu perusahaan retail terbesar di Eropa. Dia ada tahun 1898. Ya, nah dia ini perusahaan retail ya. Jadi seluruh kalau motonya adalah apa nih? Lebensmittel ya. Dia Wir lieben Wir lieben Lebensmittel. Lebensmittel. Nih, Wir lieben Lebensmittel. Jadi dia menyediakan seluruh kebutuhan pokok yang ada di Jerman dan masyarakat Eropa. Oke, Nada Yap. saat ini menempuh pendidikan Ausbildung di EDK dan ambil jurusan apa, Nada? Einzelhandelskauffrau. Oke, itu apa tuh Einzelhandelkauffrau? Oke, jadi Einzelhandelskauffrau itu basicnya adalah pelayanan. Jadi kita melayani pelanggan dan kita ada pekerjaan khusus sendiri pokoknya yaitu untuk selalu merestock semua kebutuhan itu yang terbagi dari berbagai bagian dan juga controlling di semua barang-barang yang kita sediakan dan juga pemesanan. Itu sih yang apa ya, tugas utama dari Einzelhandelskauffrau. Oke, jadi kalau di bahasa Indonesianya nih jurusan Einzelhandelkauffrau itu apa sih, Nada? Jadi aku juga pernah browsing ini, Frau. Jadi itu ada gabungan dari administrasi sama marketing. Itu tetap di bidang ekonomi. Oke, jadi Einzelhandelkauffrau ini adalah administrasi dan marketing ya, Ya, penggabungan antara administrasi dan juga mhm, marketing. Bukan betul. hanya ngomongin masalah logistik, masalah barang, tapi juga masalah pelanggan. Iya, Oke. Nah, ini pertanyaan yang menarik nih Nada. Saat ini kan ada Ausbildung di semester pertama, iya, tapi ternyata Nada udah keterima waktu Nada BFD, ya. benar. Nah, mungkin ceritain dong awalnya tuh gimana sih waktu BFD terus bisa keterima itu gimana? Oke, jadi aku benar-benar berangkat dari Jerman 1 tahun yang lalu, itu aku ambil program BFD dulu, karena aku nggak langsung ambil kuliah, aku ambil BFD dulu. Aku pengen, apa ya, belajar bahasa Jerman aku, keberanian aku, ngelancarin bahasa Jerman aku sebelum Ausbildung. Jadi BFD ini kayak batu loncatan buat Ausbildung, kayak gitu. Itu juga, apa ya, penyesuaian aku sama Jerman, penyesuaian aku untuk pertama kali bekerja, kayak gitu, Frau. Oke, Nada ini ngambil BFD, jadi sejenis program seperti FSJ gitu teman-teman. Jadi Iya, BFD ini kan Bundesfreiwilligendienst. Kalau FSJ kan Freiwilliges Soziales Jahr. Jadi seperti kerja sosial dan ini di berbagai bidang. Nah, Nada ambil di kota Bad Sulza. Ya, Nada ya ya? di Turingen. Di Turingen, di negara bagian Turingen dan diambilnya itu di bagian Ya, perhotelan. Ceritain dikit dong waktu itu BFD-nya gimana sih? jadi BFD itu ada berbagai macam jurusan teman-teman semuanya yang berhubungan dengan kemanusiaan, sosial kayak gitu.
Cuman ada highlight dari jurusan itu yaitu perhotelan sama keperawatan. Karena aku anaknya ini suka bertemu banyak orang, komunikasi, terus suka apa ya, lebih banyak geraknya. Ya sama sih di keperawatan juga, cuman aku nggak punya minat ke situ. Jadi aku ambilnya perhotelan karena itu juga ada jenjang karirnya yang kita bisa pakai dimanapun nantinya kayak gitu. Jadi kegiatannya aku di sana nggak mungkin langsung dari sekretaris, nggak mungkin. Jadi aku belajar dari bawah dulu, dari yang apa ya, menerima tamu, terus ngebantuin di dapur, dan sampai akhirnya aku jadi tangan kanannya koki itu aku benar-benar senang banget, Frau. Karena aku belajar dari semuanya dan aku akhirnya bisa ngehandle gitu. Kayak gitu sih, Frau. Oke, jadi sebelum Nada Ausbildung itu Nada menempuh BFD atau Iya, Bundeswehrdienst dan itu di mhm, bidang perhotelan. Masuknya betul. bukan hanya di pelayanan tapi juga di dapur ya, di koki, Iya, di benar. gastronomi lah. Nah, Gastronomi, waktu itu iya benar. Nada gastronomi dan waktu itu Nada sempat dipercaya jadi asisten koki. Suatu ini ya kebanggaan Iya, ya. Frau, kebanggaan. 8 bulan. Ya, oke. Tadi Nada bilang 8 bulan BFD dan Nada sudah bisa adaptasi di Jerman. Iya, Nah, apa sih yang diambil ilmu yang waktu Nada BFD itu dan akhirnya Nada bisa keterima Ausbildung dalam waktu 8 bulan aja di Jerman? oke. Yang paling pertama yang pasti tentang, mental, karena Asbelum juga butuh mental yang sangat kuat, mental terus keberanian untuk mengungkapkan, apa ya, perasaan, pernyataan, kayak gitu-gitu. Jadi kita harus aktif anaknya, dari BFD aku belajar aktif, berani, mandiri yang pasti, mentalnya lebih kuat, dan juga, apa ya, lebih membuka wawasan untuk dalam bekerja gitu. Oke, jadi mental yang membentuk Nada di Jerman ini adalah sewaktu BFD. Betul Jadi sekali, mental untuk beradaptasi di dunia kerja. betul. Karena Ausbildung itu kan dunia kerja ya Nada Ya, ya. lebih banyak dunia Meskipun kerjanya, ya, meskipun ada kuliahnya tapi ternyata juga terjun di dunia kerja. betul. Kayak gitu ya kira-kira Benar ya? benar. Oke. Oke, Nada masih bisa dengar suara aku kan? Masih bisa, tadi agak Oke, masih bisa. pause, ya. Agak delay ya? Oke. Maaf ya, mungkin ini karena cuacanya teman-teman. Kalau di Iya. Indonesia kita hujan badai, kalau di Jerman badainya tapi salju, kalau kita hujan badainya Iya, air, gitu ya. Oke. Kita lanjutin lagi ngobrol-ngobrol serunya di pagi hari waktu Jerman dan sore hari waktu Indonesia. Oke. Waktu di BFD itu persiapan mental, tapi selain itu apa sih yang bisa Nada pelajari dari BFD sehingga Nada waktu itu sampai siap gitu untuk Ausbildung? ini juga poin penting, yaitu adalah bahasa. Karena kita udah 6 bulan sebelum ke Jerman udah belajar bahasa, kalau tanpa praktek dan push dorongan untuk selalu berbahasa Jerman itu nggak bakal kepakai. Jadi dengan BFD itu benar-benar kepakai banget, karena aku kebetulan tinggal sendiri, orang Indonesia sendiri, jadi mau nggak mau aku harus ngomong bahasa Jerman terus, Frau, setiap hari, setiap waktu, kayak gitu. Itu ngelatih banget, mmm, bahasa aku dan juga ngelancarin bahasa aku juga. Oke, jadi ternyata bahasa masih di salah satu, apa ya, persiapan yang harus Tantangan. dimatangkan lagi di Iya, Jerman. bener, Jadi Nada ini teman-teman waktu SMA udah mulai nyicir belajar bahasa Jerman. Nah, terus setelah betul. lulus SMA, dia juga mulai lagi dimantapkan bahasa Jermannya. Nah, Iya, waktu lebih intensif. BFD ini, apakah Nada masih perlu mengembangkan kemampuan bahasa Jermannya Nada atau gimana Nada? Tentunya aku BFD itu aku masih terus harus wajib belajar bahasa Jerman dan juga aku dapat intensif lagi B2 dari Dagmar Volksschule yang pasti secara online dan nggak usah khawatir buat waktunya karena sangat fleksibel. Jadi kita tinggal ngasih, jadwal kita ke Dagmar Volksschule, terus entar nanti guru-gurunya yang menyesuaikan ke kita, kayak gitu. Menarik ya, jadi ada Mhm, tambahan atau ketika betul, mengembangkan kemampuan ini tuh ada tambahan dari tempatnya Nada belajar bahasa Jerman. Jadi secara benar. online. Nah, secara online ini kayak gimana sih? Bisa cerita sedikit nggak? Jadi, aku tinggal kasih tahu kapan hari liburnya, terus nanti guru-gurunya, tinggal menyesuaikan kapan aku bisa les, terus itu kita les pakai Zoom atau pakai Google Classroom.
Oke, jadi pakai media yang ini ya, media conference kayak kita nih sekarang Iya, yang lagi pakai Zoom mhm, atau pakai Google Classroom. Nah, terus bener. untuk persiapan bahasa yang kayak itu tadi, apakah cukup membantu atau gimana Nada? Itu sangat-sangat membantu sekali, karena tanpa itu pun kita juga nggak, apa ya, nggak bisa menambah pengetahuan baru kayak gitu. Oke, Sangat membantu, Frau. sangat membantu banget ya. Jadi teman-teman Mhm, selain tentu bahasa formalnya itu diperkaya di les iya, online, bahasa mhm, informalnya di BFD, betul terus sekali. juga mental. Jadi menyiapkan untuk Ausbildung tuh mental juga bahasa. Oke, Iya, waktu kita ngomongin soal di Jermannya nih, ketika interview, karena kan waktu itu kan mhm, tatap mukanya ya, interviewnya kan tatap muka di iya. Ausbildung. Itu gimana sih? Ada ini nggak persiapan-persiapan khusus nggak Nada? Oke, jadi persiapan khususnya pasti persiapan interview itu aku dapat coaching dari Diakma Volksschule dengan Frau Ellen sama Frau Diakma yang lain, dengan Frau Mei. Terus, jadi itu lebih ke sedikit brainstorming tentang apa yang kita mau, tentang personality kita gimana, jadi kita bisa menyesuaikan jawaban kita sama personality kita gitu. Jadi biar waktu interview tuh, biar cocok gitu, kita bisa mempresentasikan diri kita dengan baik, kayak gitu. Oke, jadi ada semacam brainstorming, bukan hanya Benar sekali. les bahasa ternyata ya, tapi juga ada Mhm, iya, brainstorming. Nah, benar. brainstorming-nya tuh apa aja sih yang dibahas ketika diskusi atau brainstorming itu? Yang dibahas itu planning kita itu maunya kayak apa, terus, personality kita kayak gimana, kayak gitu. Oke, Terus personality juga mhm, personality untuk interview BFD, sorry, interview Ausbildung Ausbildung. itu gimana Nanda? Hubungannya yang seperti apa? Hubungannya pasti perusahaan itu ingin tahu kamu ini orang seperti apa. Apakah kamu ini kriteria yang cocok sama, pekerjaan yang di sini, kayak gitu. Itu Oh, sangat penting buat perusahaan tahu kita ini orangnya seperti apa, dan kita wajib untuk mempromosikan diri kita yang sebaik mungkin, kayak gitu. Dengan kita brainstorming, kita kenal dengan diri kita lebih baik, kita pasti bisa, apa ya, memperkenalkan diri kita dengan baik gitu, Kak. Jadi biar biar apa ya, biar dapatlah gitu. oke, jadi semacam bimbingan yang all in one ya, bukan hanya Mmm, ditanyain nanti interviewnya ini pertanyaan yang keluar, tapi iya, diajak nggak hanya itu. diskusi, brainstorming, Benar, nanti interview apa personality kamu gini, nanti dicocokin pas iya, interview. benar sekali. Oke. Nah, kenapa Nada itu milih jurusan Einzelhandelkauffrau? Karena aku pengennya kuliah, ekonomi yang berhubungan dengan bisnis, Mhm. dengan usaha-usaha kayak gitu, dan ini cocok banget soalnya aku suka ketemu orang, komunikasi dengan orang baru, apa ya, membantu orang, ngebantu kan juga termasuk dalam pelayanan dong, Frau. Jadi aku udah planning itu, aku pengen itu, aku cari-cari tahu entar gimana jenjang karirnya, dan ya aku memilih itu. Oke. Nah, untuk apa ya, kalau tadi kita ngomongin brainstorming untuk, Ausbildung, terus juga Mhm, spesifiknya tuh untuk interview. Di brainstorming itu juga ngebahas nggak sih, misalnya kalau kita nih besoknya interview misalnya jurusan A, tapi ternyata kita nggak keterima gitu, bakalan didiskusiin lagi, dibimbing lagi atau gimana? pasti. Jadi tuh, aku kalau boleh cerita sedikit, Mhm. jadi waktu BFD itu kan, waktu di bulan ke-8 itu, aku udah mulai-mulai interview tuh. Tapi aku udah didaftarin Asbundung itu, udah dari pertengahan BFD, udah dari awal-awal pandemi banget itu udah mulai interview-interview. Jadi sangat susah banget sebenarnya, tantangan yang sangat berat buat mencari Ausbildung di pandemi kayak gitu. Cuman aku nggak patah semangat, aku terus, push diri aku untuk yakin aku harus dapat tahun ini juga, kayak gitu. Alhamdulillahnya dapat berbagai panggilan interview, panggilan pertama itu aku dapat Frau. Itu tapi di bidang hotel yang mana bukan tujuan aku yang pertama. Tapi aku udah bersyukur banget, tapi itu akhirnya aku nggak ambil, dan aku lebih fokus ke interview-interview sesuai jurusan aku, yaitu yang Einzelhandelskauffrau, yang berhubungan dengan kauffrau. Terus kauffrau itu kita harus
tahu perusahaan ini tentang apa gitu. Yang mana aku nggak apa ya, nggak melulu tentang perusahaan retail, tapi ada perusahaan teknik mesin, teknik kesehatan, sama itu sih, sama teknik kimia. Aku pernah interview di situ, tapi emang belum rezekinya, jadi aku nggak keterima. Terus akhirnya aku dapetnya yang di perusahaan retail kayak gitu, Frau. Itu apa ya, udah mukjizat banget karena itu keterimanya detik-detik terakhir. Karena nggak gampang juga buat minta hari izin libur sama BFD aku, karena itu waktu pandemi dan di sana butuh orang untuk butuh usahaku, butuh tenagaku, dan aku harus juga ngurusin urusan aku yaitu Ausbildung gitu, Frau. Jadi itu benar-benar apa ya, kompli apa ya namanya, Frau? Apa sih? Kayak udah pandemi, terus juga di sisi lain aku harus tanggung jawab sama BFD aku, terus aku juga harus ngurusin Ausbildung aku, kayak gitu. Itu juga hampir ini, Frau, apa, visa aku udah mau habis, gitu. Jadi tantangannya waktu itu karena pandemi sih, Frau. Oke, nah ngomongin berarti tadi kita masih bahas soal persiapan Ausbildungnya Nada. Berarti waktu brainstorming itu kita nggak cuma diarahkan ke misalnya nih, Einzel Handelkauffrau, jadi plan A, Mhm. tapi kita dikasih kesempatan untuk misalnya aku pengen di perusahaan lain. Iya Jadi seperti itu ya. iya, jadi kita bakal dikasih persiapannya tuh sesuai perusahaan yang kita datengin nanti, gitu. Oke, dan persiapannya itu mulai dari pembuatan Lebenslauf dan Motivationsschreiben atau gimana? Iya, dari Lebenslauf atau CV, terus Mhm. Motivation Brief, itu sama beberbennya juga. Oke, jadi itu bener-bener ketika BFD ada bimbingan, terus dokumen-dokumen yang udah kita buat pun masih dikasih masukan-masukan gitu ya, untuk ternyata bisa Betul dikirim di tempat nanti betul. kitanya Ausbildung. Mhm, Oke. bener sekali. Wow, jadi ini bener-bener apa ya, coaching yang all in one ya ibaratnya. Jadi All in one, semuanya itu kita dapetin, komplit banget. komplit Iya. banget. Nah, proses untuk untuk sebelum Ausbildungnya ini sendiri ada Mhm. dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi nggak waktu Ausbildung? Oke, dokumen-dokumen buat Ausbildung itu yang pertama adalah visa, terus vertrag atau kontraknya sendiri, sama CV, Ada dokumen sama lain mhm. kayak apa gitu yang perlu dilengkapi di ABH atau gimana? Iya tadi Frau, yang visa sama vertrag tadi itu yang buat ABH. Kalau dokumen untuk kayak keterangan sehat dan lain-lain gimana? Keterangan sehat itu tergantung sama tempat perusahaannya juga, dan aku kebetulan di tempat Lebensmittel, tempat kebutuhan pokok manusia, jadi aku harus ada keterangan sehat, itu juga perlu untuk KBH. Jadi yang untuk Ausländerbehörde itu ada 3, yaitu visa, visa Ausbildung, Vertrag, kontrak Ausbildung, sama yang terakhir, surat kesehatan. Surat kesehatan. Nah, soal ijazah nih, ijazah yang udah disetarakan atau di-anerkennung, itu gimana Nada? Mhm. Oh ya, itu ketinggalan Frau. Jadi itu juga kita sebelum berangkat ke Jerman, kita dapat ijazah Anerkennung atau ijazah yang udah ditranslate dalam bahasa Jerman dari Diakma, yang itu bakal kita nanti kasihkan ke perusahaan kita kalau kita udah keterima, kayak gitu, buat ke sekolahnya. Kalau yang dari tempatnya Nada waktu itu kan ijazahnya udah ditranslate. Nah, waktu di penyetaraan di anerkennung itu gimana prosesnya? Itu kita tinggal kirim kirim ijazahnya ke tempat yang ditujukan. Jadi di sini tuh soalnya ini Frau, apa, banyak banget tempat buat anerkennung ijazah. Ada Mhm. yang dari dinas pendidikannya di sini, ada dari yang siapa ya namanya ya, aku lupa, pokoknya ada gitu. Ada juga yang dari tempat sekolah itu sendiri. Jadi aku kemarin dapat double, Mhm. dari tempat sekolahku sendiri sama aku ada tempat buat nge-translate ijazahku sendiri juga. Oke, nah untuk persyaratan ijazah yang udah di anerkennung itu juga masuk di ABH. Jadi selain visa, vertrag atau ini ijazah juga?
dimasukkan atau gimana? Ijazah itu nggak masuk buat APH. Ijazah cuman buat nanti perusahaannya buat ngeplay ke sekolahnya gitu. Oh gitu. Jadi untuk di APH Mhm, tadi ada visa, vertra kita, sama surat keterangan mhm. sehat. Nah nanti untuk Betul. jasa yang udah disetarakan atau istilah Jermannya Anerkennung itu masuknya di Mhm, tempat Ausbildung. betul. Oke, kita lanjut ya waktu Ausbildung karena ini kan jurusannya adalah administrasi marketing. Gimana Nada pembagian waktunya? Berapa jam di sekolah atau di kelas dan berapa jam di tempat Mhm. prakteknya? Oke, jadi itu semua juga kembali dalam tergantung perusahaannya. Perusahaan aku sendiri, wajib Minggu libur, Sabtu Minggu itu bisa libur atau enggak, tergantung dari Sabtunya itu tergantung dari hari Senin, Selasa, Rabu aku. Kalau aku ada yang libur, berarti aku Sabtu kerja. Kalau Senin, Selasa, Rabu aku full kerja, Sabtu Minggu aku libur. Berarti Kamis Jumatnya aku sekolah, kayak gitu. Oke, jadi semua penentuan itu tergantung tempat kerja masing-masing ya. Kalau di Benar budaya benar. Kanada ini kebetulan hari Minggu itu hari yang off, jadi pasti Mhm. libur. Nah, untuk waktu kelas dan prakteknya bisa berubah-ubah nggak harinya? Kalau kelasnya itu nggak bisa berubah, Kamis sama Jumat doang. Kalau kerjanya bisa berubah. Kayak tadi tuh misal Senin, Selasa, Rabu aku kerja full, Sabtunya libur. Kalau Senin, Selasa, Rabu aku ada yang libur, salah satu hari itu, Sabtunya aku kerja ataupun libur gitu. Kerja. Mhm. Seberapa berat sih? Maksudnya kan gini, kalau kita sekolah kan sekolah aja ya di Iya, kelas, nggak pakai mhm. praktek. Seberapa berat ternyata kalau Ausbildung ini? Berat, Frau, bisa dibilang berat karena kita punya tanggung jawab untuk bekerja dan tanggung jawab untuk baik di sekolah juga. Jadi double tanggung jawabnya. Oke, jadi tanggung jawabnya bukan hanya di kelas, tapi Iya, juga di tempat kerja ya? benar, gitu. Karena kita juga bukan kayak latihan lagi kayak PFD yang kita kalau salah nggak apa-apa, tapi kalau di sini udah yang literally beneran kerja, jadi kita harus bener-bener bener kalau salah ya dimarahin, salah ditegur, salah ya dilihat kurang baik begitu. Jadi kita harus selalu apa ya, prima, harus bisa mengikuti dengan baik kayak gitu. Nah, cara belajarnya Nada untuk menghadapi apa ya riwahnya antara kerja dan praktek ini gimana? Kerja dan di kelas ini gimana Nada? Jadi kalau aku sendiri ini sih Frau, susahnya itu waktu waktu kerja. Kalau sekolah itu aku belum ada keluhan, karena aku di kelas punya banyak teman-teman yang ngebantu aku, kalau aku nggak paham atau apa, dan dosennya pun juga menoleransi karena aku baru setahun di Jerman. Which is itu waktu yang sangat singkat buat bisa ikut Ausbildung kayak gitu, bagi mereka. Terus, Oh, di tempat kerja itu, atmosfer kerjanya itu, aku harus perlu waktu untuk penyesuaian, karena setiap perusahaan kan pasti beda-beda Frau, apa ya, atmosfer itu pasti beda-beda gitu. Jadi itu sih yang aku butuh penyesuaian. Terus, tapi sejauh ini aku udah diterima dengan baik, semua kolega-kolegin aku udah, apa ya, udah ngerangkul gitu sama anak baru, sama Ausbildung gitu, sama Acubi namanya kalau anak Ausbildung, oke, sama Acubi gitu. ya. Jadi anak yang lagi Mhm, menempuh Ausbildung ini panggilannya atau istilahnya adalah Acubi nih, teman-teman. Oke, Acubi. Acubi. Oke. Waktu apa namanya? Waktu apa ya? Kelas atau waktu praktek kan pasti selain atmosfer ya. Tadi kalau Nanda bilang tantangannya Mhm. kan atmosfer yang baru. Ada lagi nggak sih tantangan atau kesulitan yang dialami? Yang pasti juga bahasa, yang pasti. Bahasa itu pasti di mana-mana aku masih sangat, apa ya, perlu untuk terus belajar bahasa terus, karena nggak cuman informal yang kita pakai sehari-hari, tapi formal juga butuh di kelas, kayak gitu. Oke, nah cara belajarnya Nanda gimana? Ada waktu-waktu tertentu nggak sih yang Nanda khususin untuk belajar itu? Aku sendiri, belajarnya terus, jadi kalau setiap hari aku belajar, Frau. Jadi habis kerja kalau aku nggak capek banget, aku nyicil buat belajar atau enggak ngerjain tugas, itu juga termasuk belajar karena kita pasti
tahu kosakata baru kayak gitu-gitu. Terus, apa ya, buat menambah kosakata itu penting banget karena setiap apa ya, tempat kerja itu punya kosakata sendiri-sendiri, Frau. Jadi mungkin yang pernah kerja di bagian rumah sakit tapi nggak tahu kosakata bagian ekonomi kayak gitu-gitu ataupun sebaliknya. Jadi pentingnya buat menambah kosakata di bidang apa yang kita kerjain itu penting banget. Oh, Buat menambah kelancaran kita dalam bekerja, dalam berkomunikasi kayak gitu. oke, maksudnya nada tantangan bahasa Jerman tuh bukan nggak bisa bahasa Jermannya ya guys, karena nadanya Iya, udah B2, udah dari SMA belajar, terus tambah kursus intensif juga via online ya kan. iya, Tapi kesulitannya tuh maksudnya istilah-istilah, karena ini kan bidang ekonomi, iya. pasti banyak banget Mhm, istilah-istilah baru dan itu harus selalu bener. di-update istilah-istilah itu. Iya, mhm. Nah, oke, 2 tahun ya, Nanda ini nanti akan Ausbildung selama 4 semester berarti? Iya, 2 tahun. Selama 4 semester. Jadi mulai kemarin bulan Agustus ya kalau nggak salah, atau Iya, Agustus 2020. Agustus 2020 dan bakal selesai nanti 2 tahun ke depan. Jadi kira-kira 2022. Iya. Oke. Nah, ada nggak sih perbedaan gaji di tahun pertama, tahun kedua tuh Ausbildung atau gimana kalau soal gaji? Kalau soal gaji itu ada setiap tahunnya bakal meningkat. Di aku, di tahun pertama ini ngomongin gaji kotornya aja ya, Frau. Oke. Jadi gaji kotornya itu tahun pertama itu 860, Mhm. di tahun kedua itu 940. Jadi tahun pertama 840, enam tahun pertama jadi di 60. semester pertama ya. Semester Iya, 1, semester 2 860, di semester 3 dan 4 940. €940. Wah, kalau dikalikan angka rupiah ini udah puluhan juta lah ya. Oke, dan untuk kebutuhan, maksudnya kita ngomongin soal pembagian nih ya, cara ngatur budget dari gaji tadi, apa aja Nada untuk Ausbildung ini? Jadi untuk Ausbildung ini aku juga udah catat di kertas, Frau, apa yang harus aku wajib bayar per bulannya, yaitu kamar, terus tiket aku Monatskarte, kalau di yang kuliah biasanya namanya semester tiket, kalau di aku namanya Monatskarte, terus sama makan sama HP. Itu udah habis sekitar 400 lebih, sisanya buat menabung, saving, sama buat reward ke diri sendiri. Kayak mungkin skincare lah atau mungkin beli sesuatu. Oke, jadi reward-nya tadi kita udah bahas ya teman-teman. Jadi tadi Iya, kita udah live IG jam 14.30 waktu Indonesia dan jam 8.30 waktu Jerman. Jadi Nada ngomong soal pembagian antara gaji. Jadi ngatur iya, budget itu harus untuk rumah 250 sampai mhm, 300. Rumah itu maksudnya kamar karena Nada nyewanya kamar, bukan bonus iya, atau rumah. Nah, sisanya yang lain itu untuk kebutuhan sehari-hari termasuk apa ya, mhm. reward buat diri sendiri, yaitu beli skincare dan belanja-belanja yang lain. Oke, kalau untuk traveling gimana nih, Nada? Traveling, aku jarang main-main ke luar kota sih, Frau. Cuman paling ke rumahnya kakak aku aja, terus udah balik gitu doang. Oke, jadi kok Itu pun juga pakai apa ya, kartu aku itu cuman berlaku di kota aku aja. Tapi kalau keluar kota itu nggak berlaku. Tapi ada kartu, apa ya namanya, kartu yang lebih murah, itu namanya pakai kartu setiap provinsi. Jadi kan rumah aku ke rumahnya kakak aku itu nggak luar provinsi, jadi itu bisa murah gitu, Frau, oke, atau gitu. Bundesland gitu ya istilahnya ya, provinsi ya? Iya, Bundesland, benar benar benar, Oke, jadi Bundesland. negara bagian gitu teman-teman. Jadi mereka punya Iya, sistem kartu untuk naik kereta ya, kalau kereta bis atau apa tuh mhm. kartunya? Kereta, Oke, jadi naik kereta dan itu mhm. kayak langganan gitu nggak sih? Tiap bulan atau tiap minggu atau gimana? Itu bisa beli kapan aja dan itu, Frau, nggak cuman buat kereta sih, Frau, tapi itu misal bisa bis sama Straßenbahn yang di situ. Tapi itu Oh, aku kan naiknya kemarin naik kereta, terus ke rumahnya kakak aku naik bis, jadi itu tetap satu kartu gitu. oke, itu Mhm. ya untuk apa namanya, pengeluaran selain tadi ada tempat tinggal, terus ada juga mungkin Mhm. makanan atau reward, jadi ternyata untuk bepergian atau Iya. kartu tadi ya, oke. Nah, kayaknya udah cukup lama kita ngobrol-ngobrolnya, tapi kurang lengkap kayaknya kalau kita nggak ngomongin soal rencana Nada ke depan dan juga pesan-pesan lah buat teman-teman yang juga mau Ausbildung dan berkarir di Jerman. Kita ngomongin soal plan Nada dulu ya, setelah Ausbildung ini mau Mhm. ngapain? Setelah plan Ausbildung, mmm,
insya Allah aku pengennya ambil Dual Studium, di mana itu adalah program pendidikan Jerman gabungan dari kuliah S1 biasa sama Ausbildung gitu. Dual Studiumnya tetap di bidang yang aku tekuni sekarang. Oke, di bidang administrasi marketing ya. Jadi Ya, rencananya setelah 2 tahun ke depan, 2022 dia nanti Nada nanti mau ambil dual studium. Oke. Untuk pesan-pesan nih teman-teman di Indo atau di Jerman mungkin yang mau sukses Nada waktu BFD atau FSJ belum yang mau sukses, Bro. Ausbildung. Oke, gimana pesan-pesan untuk teman-teman yang mau ngikuti jejaknya Nada? Oke, buat teman-teman yang mau ke Jerman juga, yang pasti itu bahasa, itu penting banget, penting, super duper penting. Bahasa itu yang paling utama. Entah sehebat apapun, sebagus nilainya apapun, tapi juga kalau nggak ada keberanian untuk apa ya, untuk ngomong itu juga percuma gitu. Karena bahasa adalah apa, Bro? Apa? Bahasa itu Yang bahasa itu utama gitu lah ya bakal untuk di utama Jerman. gitulah, utama gitu. Jadi harus sama praktek juga gitu. Kalau Bahasa terus juga mental yang pasti, mental tuh diperkuat kalau udah nyampe sini. Yang penting siap aja mentalnya. Siap buat berangkat, siap buat survive, siap untuk membuktikan kepada diri sendiri. Cila. Oke, Cila. Jadi yang memotivasi Nada, kalau kita ngomongin soal motivasi ya, itu pembuktian ke diri sendiri. Kalau aku tuh bisa. Nah, caranya Itu yaitu ya. dengan mental yang kuat dan juga ngembangin kemampuan bahasa di Iya, Diagma Volksschule ya, dari A1 betul sampai sekali. A2 di Diagma Volksschule. Oke, Benar. untuk informasi lengkapnya kayak apa ya kan coaching atau bimbingannya kenapa mereka bisa Ausbildung, kalian bisa lihat semuanya di podcast kita juga bisa atau di Instagram atau di Facebook kita. Iya, Oke, terima kasih benar-benar. waktunya Nada. Selamat pagi Sama-sama, di Jerman Frau. dan selamat Selamat sore sore semuanya di Indonesia. di Kita akan ketemu Indonesia. lagi di podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih dan Oke. sampai jumpa. Terima Makasih, kasih Frau. Nada. Terima kasih semuanya. Dadah.